Hai semuanya, balik lagi dengan saya Jad. Di playlist kali ini kita akan belajar materinya tentang React Context. Apa itu React Context? Kalau kita lihat di dokumentasi react.js.org/doc/context.html, React Context ini adalah salah satu fitur yang ada di React.js yang memudahkan kita untuk mempassing sebuah data melalui tree komponen tanpa perlu mempassing sebuah prop secara manual di setiap level komponennya. Jadi intinya React Context ini adalah sebuah fitur yang memudahkan kita untuk sharing data antar komponen di aplikasi React.js kita. Kalau teman-teman masih belum kebayang, di sini ada sebuah gambar yang dimana menjelaskan bagaimana kita mengirimkan sebuah data di aplikasi React.js kita tanpa dan dengan menggunakan konteks. Kita akan bahas satu persatu. Ini gambar di sebelah kiri adalah mengirimkan sebuah data atau suatu data tanpa konteks, yang sebelah kanan mengirimkan sebuah data dengan konteks. Jadi di sini kita akan coba bahas yang mengirimkan data tanpa konteks. Jadi di sini anggap kita punya 3 komponen. Ada komponen app, ada komponen users, dan ada komponen user info. Di mana misalnya kita punya sebuah data di komponen app ini. Lalu kita pengen data tersebut digunakan atau dikirim ke komponen user info. Maka secara default yang sudah kita pelajari di React, ketika kita mau mengirimkan suatu data antar komponen, kita harus mengirimkan melalui yang namanya props. Berarti kita harus meng-props data tersebut melalui komponen user, baru sampailah ke komponen user info. Tapi coba teman-teman bayangin kalau misalnya aplikasi kita sudah cukup besar dan di sana ada ratusan atau bahkan ribuan komponen. Tentu hal tersebut akan menjadi sebuah masalah tersendiri ketika kita mau sharing antar komponen. Karena kita harus mempassing datanya itu ke setiap level komponennya sampailah ke komponen tujuan kita. Nah, untuk itu hadirlah sebuah konteks di library React yang memungkinkan kita mempassing data tanpa perlu ngeprops di setiap level komponennya. Misalnya kita pakai analogi yang sama, di sini ada komponen app, ada komponen user, dan ada komponen user info. Kita punya data di app, komponen app, lalu kita ingin mempassing data tersebut ke user info. Yang tadinya kita harus, kalau tanpa konteks, harus mengirimkan datanya secara manual di setiap komponennya melalui props. Dengan konteks, kita bisa langsung mengirimkan data tersebut ke komponen tujuan kita. Di sini dari app, teman-teman bisa lihat, bisa langsung masuk ke komponen user info tanpa perlu melalui komponen users. Tentu ini akan sangat memudahkan kita ketika aplikasi kita menjadi lebih besar atau sudah besar dan ada ribuan komponen di sana. Dengan konteks proses sharing data atau passing data di aplikasi React.js kita jadi lebih sederhana. Nah, jadi itu dia sebenarnya masalah yang coba diselesaikan oleh konteks di aplikasi React.js kita. Nah, kalau teman-teman penasaran bagaimana cara menggunakan konteks, kita akan bahas di video berikutnya. Oke, setelah kita mengetahui apa itu konteks dan kenapa kita perlu menggunakan konteks, kita akan masuk ke bagian bagaimana cara menggunakan konteks di aplikasi React.js kita. Nah, di sini saya sudah siapkan sebuah project yang saya install dengan menggunakan toolchain Create React App. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Struktur foldernya saya akan buka dulu menggunakan text editor yang saya gunakan, which is Neovim. Nah, buat teman-teman yang belum tahu bagaimana cara menginisiasi sebuah project React.js dengan create React App, silahkan teman-teman
tonton playlist React sebelumnya. Oke, kita yang pertama yang akan kita lakukan di sini adalah akan setup project-nya terlebih dahulu. Di sini mungkin saya akan running sebelumnya project React.js-nya. Kita akan tunggu sampai proses running-nya selesai. Oke, runningnya saya menggunakan komen npm run start. Lalu kalau misalkan sudah selesai proses runningnya, maka React.js akan membuatkan local server untuk kita di port 3000. Nah, di sini kita akan coba setup project-nya terlebih dahulu, di mana kita akan coba mempraktekkan analogi yang ada di gambar ini. Jadi kita akan membuat 3 komponen, ada app, users, dan user info. Lalu kita akan mempassing data dari app komponen ini ke user info dengan melalui konteks. Kita tidak menggunakan props melalui user lalu masuklah ke user info. Tapi yang akan kita gunakan adalah konteks sehingga datanya itu dari app bisa langsung dikonsum ke user info. Nah, di sini kita akan coba setup project-nya terlebih dahulu, teman-teman. Biar lebih rapi, di sini saya akan membuat folder baru namanya komponen. Lalu di sini ada user info.js. Oke, di user info.js ini kita akan membuat sebuah functional komponen namanya user info. Terus di sini kita akan mereturn komponen sederhana, ada div, lalu di sini ada tag h3 user info, kita kasih label komponen, terus di sini kita tutup divnya. Dan jangan lupa biar komponen ini bisa digunakan di file lain, kita ekspor komponen user info ini. Oke, setelah kita berhasil membuat komponen user info, selanjutnya kita akan membuat komponen baru namanya user.js. Oke, di user.js ini kita akan membuat functional komponen lagi namanya user. Lalu di sini saya akan merender komponen sederhana, which ada div dan juga tag h2, kita kasih label user komponen. Dan di sini biar lebih rapi, saya kasih break line, lalu saya akan coba render komponen user info di sini. Dan jangan lupa kita tutup div-nya, dan di sini kita export default user komponennya biar bisa digunakan di file lain. Oke, kita sudah membuat 2 buah komponen, ada user info dan juga ada user komponen. Sekarang kita akan masuk ke bagian app.js-nya, di mana ini adalah entry point daripada project React.js kita. Kalau kita lihat di aplikasinya, tampilannya masih seperti ini, tampilan default. Nah, sekarang komponen-komponen yang udah kita buat tadi akan coba dirender di komponen app.js ini. Nah, di sini saya akan coba hapus dulu, lalu di sini ada div, lalu di sini ada tag h1, kita kasih label app komponen, lalu di sini ada horizontal line, lalu di sini kita akan coba render user komponen kita. Oke, tampilannya kita tunggu dulu proses compilingnya, lalu di sini ada warning, kita akan coba delete dulu hal-hal yang nggak perlu. Oke, sekarang compile-nya sukses. Kita akan coba lihat di aplikasinya. Jadi aplikasi kita kurang lebih seperti ini. Jadi ada app komponen, ini level 1 komponen kita, ada user komponen, ini level 2-nya, dan ada user info komponen, ini level 3-nya. Kita akan coba praktekkan mengirimkan data dari app komponen ke user info komponen tanpa melalui user komponen. Tapi kita akan menggunakan konteks dan datanya akan langsung dipassing ke user info komponen. Nah, untuk setupnya jadi seperti ini, teman-teman. Kita punya 3 komponen, ada app.js di sini ngerender
komponen user. Kalau teman-teman penasaran dengan komponen usernya, di sini sederhana aja, dia merender komponen user info dan di user infonya merender tag h3 gitu. Sesederhananya saja untuk komponennya. Oke, kita akan lanjutkan ke bagian lainnya. Jadi untuk setupnya cukup seperti ini. Oke, setelah kita berhasil melakukan setup aplikasinya, kita akan langsung masuk ke inti materi kita. Jadi di video ini kita akan belajar bagaimana membuat menggunakan konteksnya. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan membuat konteksnya terlebih dahulu. Di sini teman-teman untuk membuat konteks bisa menggunakan function yang namanya create context. Nah, create context ini adalah sebuah function dari library React-nya. Oke, kita akan langsung buat konteksnya di sini biar lebih rapi. Di bagian src-nya saya akan membuat sebuah folder baru namanya konteks. Oke, di sini saya akan coba buat sebuah demo sederhana di mana kita akan punya sebuah data tema yang di mana data temanya ini akan digunakan di semua komponen. Jadi misalkan data temanya ada di app.js, yang nantinya data temanya itu akan digunakan di user info. Di semua komponen, biasanya kan tema ada di sebuah komponen. Nah, kita akan coba simulasikan seperti itu untuk penggunaan konteksnya. Oke, jadi yang pertama di sini untuk membuat konteksnya, saya akan membuat sebuah tim konteks yang saya simpan di dalam folder konteks di dalam src-nya. Di sini berarti tim context.js. Oke. Nah, di dalam tim konteksnya di sini yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengimport create konteksnya terlebih dahulu teman-teman dari library React-nya. Nah, setelah itu yang harus kita lakukan di sini kita membuat sebuah variabel baru untuk menampung return daripada function create konteksnya. Di sini Oke, saya kasih nama variabelnya tim kontak, lalu di sini functionnya kita invoke. Oke, kita invoke, dan di sini kalau kita lihat dia menerima sebuah parameter yang dimana parameternya ini akan digunakan sebagai default value dari konteksnya tersebut. Jadi misalkan di sini untuk default value-nya teman-teman bisa set dia sebuah string, number, array, object, dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini biar lebih simple, saya akan coba passing default value-nya yaitu like sebuah string. Oke, lalu di sini seperti biasa biar konteks ini bisa digunakan di file lain, kita export. Oke, jadi untuk membuat sebuah konteks sesimpel ini teman-teman, jadi teman-teman silahkan menggunakan function yang namanya create context. Ini adalah sebuah function dari React-nya, lalu teman-teman invoke si create konteksnya dan dia akan menerima sebuah default value. Default value-nya bisa string, number, object, dan juga array. Itu disesuaikan dengan kebutuhan, karena ini adalah kebutuhan demo, jadi saya akan menggunakan string. Dan nanti dia akan membalikan sebuah konteks yang teman-teman bisa tampung di dalam sebuah variabel. Nanti variabelnya ini bisa kita gunakan untuk sharing datanya. Jadi untuk pembuatan konteksnya sesimpel ini, teman-teman. Oke, setelah kita membuat sebuah konteks yang kita buat menggunakan function create context, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita akan coba memasang konteks yang sudah kita buat ini, which is di sini namanya adalah tim context, ke dalam aplikasi React.js kita. Nah, di sini untuk memasang konteksnya, pastikan teman-teman pasang konteksnya itu di top level komponennya. Biar apa? Biar nantinya semua anak yang ada di bawah-bawahnya atau di bawah top level komponennya itu bisa mengkonsum data yang ada di konteksnya.
Nah, dalam hal ini di dalam aplikasi yang kita saat ini top level komponennya itu ada di app.js. Untuk itu saya akan coba mempassing konteksnya ini di dalam komponen app.js. Biar apa? Biar nantinya user komponennya dan anak dari user komponennya itu user info bisa mengakses data yang ada di tim konteksnya atau yang ada di konteksnya. Oke, untuk itu di sini untuk memasang konteksnya, kita akan coba import dulu konteks yang sudah kita buat, namanya tim konteks. Lalu di sini untuk memasangnya, teman-teman bungkus semua komponennya di dalam yang namanya provider. Jadi di sini ada tim konteks.provider. Oke, tim konteks.provider. Nah, untuk memasang konteks yang sudah kita buat, jadi teman-teman cukup membungkus semua komponen teman-teman di dalam konteks provider. Nah, nantinya karena semua komponen sudah dibungkus di dalam konteks provider, nantinya semua komponen kita bisa mengakses data yang ada di dalam konteks providernya. Which is di sini dalam kasus ini adalah nama konteksnya adalah tim konteks. Nah, untuk komponen konteks providernya sendiri di sini dia menerima sebuah props yang namanya adalah default, yang namanya adalah value. Nah, value ini adalah sebuah data yang nantinya bisa dikonsum oleh children komponennya atau anak-anak dari komponen konteks providernya ini. Sama seperti yang tadi default value yang kita buat, value ini bentuknya bisa apa aja, jadi bisa string, number, boolean, object, dan juga array. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan di sini like. Oke, jadi di dalam konteks providernya ini, value-nya ini, props value-nya ini sebagai default value dari konteks provider. Nah, kalau teman-teman bertanya, terus bedanya apa dengan value yang sudah kita define ketika kita membuat konteksnya? Di sini mungkin teman-teman bingung ya, ini bedanya apa default value yang ada di sini dengan default value yang ada di konteks provider. Nah, jadi di dalam konteks ini ada dua hal yang perlu teman-teman tahu. Ada yang namanya provider, ada yang namanya consumer. Provider ini untuk memprovide sebuah data. Jadi caranya itu seperti ini, teman-teman tinggal bungkus semua komponennya di dalam konteks provider. Dia menerima sebuah props value yang dimana value-nya ini bisa kita isi apapun, data apapun. Sama yang kedua ada yang namanya consumer. Nah, sesuai dengan namanya consumer ini bagaimana cara kita mengkonsum data yang ada di konteksnya. Nah, kita bisa menggunakan konteks tanpa perlu konteks provider ini. Yang dimana kalau kita mengkonsum konteksnya tanpa konteks provider ini, yang nantinya by default value-nya, default value-nya yang akan digunakan adalah default value yang ini, teman-teman. Ketika kita nge-create konteksnya. Tetapi kalau misalkan teman-teman menggunakan konteks provider, maka default value-nya itu akan ke-replace dengan konteks provider yang ada di props value ini. Nah, jadi itu perbedaannya. Jadi kalau teman-teman bingung antara default value yang ada di provider dengan default value yang ada di sini ketika kita nge-create konteks. Ini digunakan ketika kita tidak menggunakan konteks provider. Tetapi kalau teman-teman menggunakan konteks provider, maka default value-nya akan ke-replace dengan value yang ada di props value ini. Nah, itu perbedaannya. Nah, jadi kita balik lagi ke konteks setup kita. Jadi untuk men-setup konteksnya cukup seperti ini. Setelah teman-teman membuat konteks yang teman-teman butuhkan, selanjutnya teman-teman pasang konteks tersebut di dalam app.js teman-teman atau di top level komponen teman-teman. Di sini dengan nama komponennya adalah konteks provider, lalu dia menerima sebuah props namanya value, di mana value ini akan dijadikan sebuah default value yang nantinya kalau komponen teman-teman sudah dibungkus dengan konteks provider, nanti semua children komponennya bisa punya akses
untuk mengakses data yang ada di providernya atau yang ada di konteksnya. Nah, itu dia untuk setup providernya. Kita akan lanjutkan ke bagian lain di video berikutnya. Oke, setelah kita memasang kontak provider di aplikasi kita, selanjutnya kita akan belajar bagaimana menggunakan sebuah consumer di aplikasi React.js kita atau di React konteksnya. Nah, seperti yang sudah di-mention di video sebelumnya, bahwa consumer ini adalah sesuai dengan namanya untuk mengkonsum data yang ada di React konteksnya. Ada dua cara untuk mengkonsum data yang ada di React konteks. Yang pertama, kita bisa menggunakan komponen yang namanya di sini harusnya ada contact.consumer. Tapi ini penggunaannya lumayan ribet, jadi kita nggak akan pakai cara yang ini. Cara yang pertama ini cukup ribet, context.consumer. Kita akan menggunakan cara yang lebih sederhana, yaitu dengan menggunakan bantuan hooks. Ada hooks yang namanya use context. Ada hooks yang namanya use context. Nah, di sini cara penggunaannya lebih sederhana untuk use context. Jadi teman-teman bisa import use context dari library React-nya, lalu teman-teman tinggal passing konteks yang sudah teman-teman buat ke dalam function use context-nya ini. Maka dia akan mengembalikan value yang ada di konteksnya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan penggunaan use context-nya. Jadi di sini seperti yang sudah kita mention di awal, kita akan coba menggunakan atau mengakses value yang ada di app.js-nya ini di komponen user info. Sekarang kita lihat di sini mungkin biar ini beda kali ya. Saya akan coba ganti default value-nya jadi red. Oke. Lalu di sini kita akan buka komponen user infonya. Nah, di sini kita akan coba consume data yang ada di tim konteksnya. Di sini kita import terlebih dahulu, import use konteks dari React-nya. Lalu di sini jangan lupa teman-teman import juga konteks yang mau teman-teman consume. Di sini berarti import tim konteks dari konteks yang sudah kita buat, dan di sini cons misalkan value sama dengan use konteks, lalu invoke kita masukkan konteks yang sudah kita buat yang ingin kita consume. Di sini namanya adalah tim konteks, dan di sini untuk mengecek datanya teman-teman bisa langsung melakukan console log. Console log value, lalu di sini kita kasih tanda user info komponen. Oke. Sekarang kita akan coba lihat di bagian sisi aplikasinya. Di sini kita akan masuk ke bagian konsolnya, yang dimana di bagian konsolnya kurang lebih seperti ini. Teman-teman kalau kita coba refresh, nah dimana di bagian user info komponen kita sudah bisa mengakses sebuah data yang dimana value-nya adalah red. Ini data ini berasal dari mana? Data ini berasal daripada konteks providernya ini, karena di sini value-nya adalah red gitu. Jadi kalau misalkan di sini kita ganti jadi white, nah sekarang datanya itu white gitu. Artinya apa? Artinya kita sudah berhasil mengakses data dari app komponen ke user info komponen menggunakan konteks tanpa perlu kita passing menggunakan props ke user komponen dulu baru ke user info. Tapi kita bisa langsung mengakses data dari app komponen ke user info komponen gitu secara direct. Nah, sekarang kita akan coba lihat perbedaan yang sempat saya mention di video sebelumnya, di mana perbedaan default value yang ada di konteks provider ini dengan ketika kita membuat
konteksnya. Ini like, lalu di sini ada white. Nah, jadi data yang ada di create context ini sebagai default value ketika kita tidak menggunakan context provider. Nah, di sini saya akan coba komen konteks providernya. Harusnya di sini untuk value-nya itu bukan white tapi adalah like sesuai dengan yang ada yang kita passing ketika kita nge-create konteks. Oke, kita simpan dulu di sini komponennya, perubahannya. Sekarang kalau teman-teman lihat, nah di sini console log di user info komponen dia adalah value-nya adalah like. Like ini diambil dari mana? Like ini diambil dari default value ketika kita nge-create konteks. Jadi default value di sini digunakan untuk default value ketika kita tidak menggunakan konteks provider. Tetapi kalau kita menggunakan konteks provider, maka default value-nya akan menjadi default value yang ada di konteks provider, which is si value with ini white. Nah, jadi bukan lagi like tapi white. Jadi kalau kita refresh, nah ini white. Nah, jadi seperti itu teman-teman perbedaan antara default value-nya kalau teman-teman masih bingung antara default value yang ada di provider dengan yang ada di ketika kita nge-create konteks. Ini digunakan kalau di create konteks digunakan default value ketika kita tidak menggunakan provider, tapi ketika kita menggunakan provider maka default value-nya akan diganti dengan value yang ada di provider. Jadi kita balik lagi ke bagian consumer-nya. Jadi untuk mengkonsum data yang ada di React Context, teman-teman bisa menggunakan use context dari React, lalu teman-teman bisa invoke dan teman-teman passing context yang mau teman-teman konsum. Maka si use context ini akan mengembalikan sebuah value yang dimiliki oleh konteks tersebut. Nah, sesimpel itu cara kita konsum data yang ada di React Context dengan menggunakan use context. Oke, setelah kita belajar bagaimana membuat sebuah konteks, membuat sebuah provider untuk mempassing data yang ada di konteks dan menggunakan consumer atau use context untuk mengkonsum data yang ada di konteks. Nah, di video ini kita akan belajar bagaimana membuat data yang ada di konteksnya itu jadi dinamis. Kalau teman-teman perhatikan di sini di bagian app.js di mana datanya itu masih statis, kita hardcode atau tulis langsung di bagian value-nya. Nah, ini akan sangat menyulitkan ketika kita pengen datanya itu bisa berubah gitu. Nah, untuk itu kita akan coba belajar di video ini bagaimana mempassing sebuah data yang dinamis dengan menggunakan React Context. Nah, di sini kita akan coba siapkan dulu datanya dengan menggunakan use state. Di sini misalkan kita punya sebuah theme, set theme use state, kita akan menggunakan sebuah state, lalu di sini default value-nya adalah white. Dan di sini instead of kita menuliskan hardcode seperti ini, kita akan passing sebuah state yang sudah kita siapkan di dalam variabel atau state temp. Oke. Sekarang buat membuktikan kalau data yang ada di app.js ini sama dengan di user info, aku atau saya akan coba print terlebih dahulu di sini temp. Di sini adalah temp. Oke, terus di bagian user infonya, di sini kita nggak lagi console log aja, tapi di sini kita juga akan coba ngeprint datanya ke aplikasinya. Berarti di sini ada temp juga, di sini berarti value.
Oke, kalau udah di sini teman-teman bisa lihat bahwa data yang ada di app komponen sekarang kita bisa akses di user komponen secara langsung tanpa perlu melalui props, tapi kita bisa direct dengan menggunakan yang namanya konteks. Di sini kita sama sekali tidak mengutak-atik bagian user komponennya. Jadi kalau misalkan saya ganti bagian di bagian app.cs-nya, di sini saya ganti jadi mungkin jangan white tapi yang saya red. Harusnya sekarang baik di app.cs atau di userinfo.cs value-nya jadi berubah jadi red. Nah, itu dia kalau kita mau membuat sebuah datanya jadi dinamis. Jadi teman-teman bisa menggunakan sebuah state yang kita passing ke dalam value dari konteks providernya. Nah, kita akan lanjutkan bagaimana nantinya untuk merubah datanya dari children komponen data yang ada di app.cs-nya ini. Oke, setelah kita mempassing data dinamis, yaitu data melalui yang kita buat melalui useState atau data state ke dalam value provider, konteks providernya, sekarang kita akan belajar bagaimana mengupdate datanya tersebut. Nah, sekarang kita akan coba update data yang ada di app komponen ini melalui user info komponen. Jadi harapannya nanti harusnya baik data yang di sini dengan yang di sini kalau ke update ikut ke update juga karena kan harusnya datanya ini sama. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah functionnya dulu di sini handle change time atau tim. Di sini nerima variabel misalkan new team. Lalu di sini new team, di sini kita akan langsung tema barunya itu kita akan langsung set ke dalam set team. Set team di sini harusnya new team gitu. Oke, sekarang kita sudah punya sebuah function yang kita gunakan untuk merubah temanya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mempassing function ini ke dalam sebuah konteks. Nah, sebenarnya di dalam sebuah konteks yang seperti saya mention sebelumnya, selain kita bisa mempassing sebuah data string, number, kita juga bisa mempassing array ataupun objek gitu. Jadi kalau kita punya data lebih dari satu, teman-teman bisa disesuaikan data apa yang cocok untuk teman-teman gunakan. Jadi di sini karena ada dua data yang mau saya passing, yang pertama yaitu value-nya, sama yang kedua adalah function untuk merubah temanya. Untuk itu, data yang akan saya gunakan untuk default value dari konteks provider ini jadi sebuah objek. Gitu. Jadi di sini timnya adalah tim dari state team karena key sama value-nya sama. Jadi untuk shorthand-nya jadi bisa tulis seperti ini aja. Lalu yang kedua, misalkan di sini namanya change team di sini ya, di mana change team-nya ini bentuknya adalah sebuah function yang di mana dia nerima sebuah parameter new team, lalu di inner function-nya ini kita akan memanggil handle change team, lalu di sini new team. Nah, sekarang apa namanya? Default value dari konteks provider kita bukan lagi sebuah string, tapi sekarang udah jadi sebuah objek, di mana ada dua key. Yang pertama adalah team, ini value-nya, sama yang kedua adalah sebuah function. Function ini namanya change team, yang kita gunakan untuk merubah tema yang ada di app.cs-nya ini. Nah, dia akan menerima sebuah parameter namanya new team, yang dimana parameter ini kita akan passing ke dalam function yang namanya handle new team. Di sini kita passing ke sini.
Oke, sekarang bentuk data yang dipassing dari konteks provider sudah berubah. Seharusnya sekarang di aplikasi kita akan menjadi error. Kenapa error? Karena kita bentuk datanya itu bukan lagi string tapi jadi sebuah objek. Jadi by default React itu tidak bisa merender sebuah objek. Untuk itu di bagian user info komponennya, di sini user info komponennya, di sini saya akan coba komen dulu bagian ininya atau hapus dulu. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian konsolnya, di bagian user info komponennya, di sini teman-teman bisa lihat bahwa data kita sekarang adalah sebuah objek, yang dimana objeknya itu ada key theme, red, sama di sini sebuah function namanya change theme. Dia akan memanggil handler yang namanya handle change theme gitu. Nah, oke, karena datanya, struktur datanya udah berubah, di sini berarti value.theme harusnya sekarang tidak ada error. Sekarang timnya red. Nah, untuk menggunakan function yang ada dari konteks itu, sekarang kita akan coba membuat sebuah button. Di sini misalkan buttonnya button Dart. Button sama ada dua button, satu lagi adalah like. Oke, di sini kita akan coba kasih handler. Berarti karena ini button, eventnya adalah on click. Berarti di sini kita pakai arrow function. Lalu di sini value dot change theme. Oke, kita invoke, lalu di sini kita passing Dart. Oke, untuk yang light kurang lebih kita akan menggunakan hal yang sama, cuma mungkin nanti yang berbeda adalah bagian parameternya aja. Value di sini kalau buttonnya diklik, kita akan memanggil sebuah function dari objek value, namanya adalah change theme. Di sini berarti like, sesuai dengan buttonnya. Oke, harapannya adalah kalau kita klik dark, maka temanya jadi dark. Kalau kita klik light, temanya jadi light. Sekarang kita coba. Ada error. Oh, sorry, ini bukan on change ya. Harusnya on click. On click. Oke, di sini hal yang sama juga akan kita ganti. Oke, kalau udah kita cek lagi di aplikasi kita. Nah, ini sekarang temanya berubah jadi dark. Sekarang yang kedua, kalau kita klik like, temanya berubah jadi light. Dark, light, dark, light. Gitu. Oke, sekarang kita sudah berhasil mengirimkan data. Bukan cuma data aja, tapi kita juga bisa mengirimkan sebuah function. Yang dimana functionnya itu bisa kita gunakan untuk merubah data yang ada di app komponennya. Sekarang kalau teman-teman lihat, data ini ada di app komponen, kita juga bisa akses langsung di user info komponen. Selain itu, kita juga bisa merubah datanya dengan function yang dikirimkan oleh app komponen melalui yang namanya change theme ini. Gitu. Jadi di sini kalau kita klik dark light, maka temanya itu akan berubah. Kita akan coba recap kodenya. Jadi yang kita lakukan di sini adalah yang pertama kita mengirimkan dua buah value di dalam konteks providernya. Yang pertama yaitu theme dan yang kedua adalah change theme. Theme ini bentuknya adalah sebuah string, lalu yang kedua change theme-nya ini bentuknya adalah sebuah function yang dimana kalau function ini di-invoke dia akan memanggil function handle change theme dengan mengirimkan sebuah parameter new theme. Nah, parameternya ini akan digunakan oleh si handle change theme-nya ini untuk ngeset sebuah nilai baru ke dalam state theme. Gitu. Lalu di bagian
user infonya, karena bentuknya ini sudah menjadi sebuah objek, maka kita harus akses propertinya untuk menggunakan datanya. Jadi kalau teman-teman mau mengakses value-nya, teman-teman akses di property team. Lalu yang kedua, kalau teman-teman mau menggunakan function-nya, teman-teman akses di change team-nya ini. Nah, ketika button-nya ini diklik, kita sediakan dua button dulu. Lalu ketika button-nya ini diklik, kita akan memanggil function yang dari konteksnya, which is namanya change team. Lalu kita akan passing parameternya. Di sini Dart untuk button yang satu lagi melakukan hal yang sama, cuma bedanya di sini value-nya aja yang berbeda gitu. Nah, parameter yang ada di sini nantinya akan diterima sebagai parameter di sini teman-teman. New type, new team, lalu new teamnya ini teman-teman passing ke dalam handle change team. Maka handle change teamnya ini nerima sebuah parameter, dan parameter yang tadi dikirimkan oleh functionnya, ketika functionnya itu di invoke, dia akan di set ke dalam set teamnya ini. That's why ketika buttonnya ini diklik, temanya itu berubah gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara kita untuk mengirimkan sebuah data yang dinamis dan juga sebuah function untuk merubah datanya tersebut di React Context. Oke, setelah kita mempelajari bagaimana cara membuat konteks, menggunakan provider, menggunakan consumer, dan mengirimkan sebuah nilai yang dinamis, serta merubah nilai tersebut melalui yang namanya konteks, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan terakhir kita. Di mana kalau misalnya kita punya banyak konteks di dalam aplikasi kita, apakah hal tersebut memungkinkan atau tidak? Jawabannya adalah sangat memungkinkan. Jadi kalau teman-teman memiliki banyak konteks, itu tidak masalah di aplikasi React.js kita karena itu memungkinkan. Jadi misalnya selain teman-teman punya tim konteks, lalu teman-teman juga punya konteks yang lain, misalkan language context. Yang dimana language context dan tim konteks itu digunakan di banyak komponen. Nah, teman-teman bisa melakukan hal yang sama. Yang pertama, teman-teman buat dulu konteksnya. Setelah buat konteksnya, teman-teman import ke app.js. Misalkan di sini ada tim konteks, lalu ada language context, lalu selanjutnya teman-teman pasang kontek providernya. Jadi misalkan mau tema kontek provider dulu atau language kontek provider dulu, itu tidak masalah. Nah, kalau konteks-konteksnya itu sudah terpasang, nantinya children komponennya itu bisa mengakses datanya dengan menggunakan use context yang ada di sini. Teman-teman tinggal passing aja konteks apa yang mau teman-teman consume. Nah, jadi sekali lagi sangat dimungkinkan untuk menggunakan konteks lebih dari satu di aplikasi React.js kita, dan cara penggunaannya kurang lebih sama. Yang membedakan nanti di bagian app.js-nya, berarti nanti di sini akan ada banyak konteks provider sesuai dengan yang teman-teman bikin. Nah, itu saja untuk video terakhirnya. Terima kasih. Semoga teman-teman dapat insight dari playlist React Context ini. Sampai ketemu di playlist berikutnya.